Wirya Carita mempersembahkan kisah karya S. Hamintarja, Sepasang Ular Naga di Satu Sarang. Selamat menikmati. Salam Daya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Kuda-kuda mereka seakan bergerak menjauhi lawannya. Maeswagni dan Witantra memberikan isyarat agar pasukan kecil itu mundur. Tetapi tidak begitu jauh karena Maeswagni pun segera memerintahkan pasukannya berhenti. Pasukan berkuda itu pun kemudian melihat sekelompok prajurit berlari-larian ke arah mereka. Ternyata bahwa jumlah para pengawal Tohjaya itu cukup banyak, sehingga untuk sesaat Maeswagni dan Witantra masih harus berbicara. "Apakah kita akan dapat mengatasi jumlah itu?" tanya Witantra. "Aku berharap demikian, Kakang," sahut Maeswagni. "Jika kita dapat mempergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya, maka kita akan mendapat kesempatan untuk mengguncangkan keberanian mereka." "Kita memencar?" bertanya Witantra. "Ya, dan kemudian maju serentak seperti dalam gelar perang yang besar." "Tuanku Ronggowuni dan Maesa Cempaka di belakang kita." Witantra tidak menyaut, tetapi ia pun mengangguk sambil memberi syarat kepada Maeswagni untuk segera melaksanakannya. Maeswagni pun kemudian maju beberapa langkah. Diangkatnya kedua tangannya tinggi-tinggi, kemudian tangan itu direntangkannya ke samping. Isyarat itu diulanginya sampai 3 kali, sehingga anak buahnya mengerti sepenuhnya apa yang harus dilakukannya. Witantra lah yang kemudian datang kepada Ronggowuni dan Maesa Cempaka untuk memberitahukan pada mereka agar mereka dan 4 orang pengawal terpilih berada di belakang gelar yang dibuat oleh Maeswagni. Sejenak kemudian kuda-kuda itu pun berderap. Para penunggangnya tidak lagi menghiraukan sawah dan ladang di sebelah menyebelah jalan. Mereka membawa kuda-kuda mereka dalam sebuah deretan yang lengkung mengarah kepada prajurit-prajurit lawan yang berlari-larian. Maeswagni dan Witantra berada pada jarak beberapa langkah di dalam deretan yang lengkung itu. Saat Maeswagni menunggu, dari kejauhan ia melihat prajurit-prajurit yang berlari-larian itu menjadi ragu-ragu. Mereka tidak lagi menghambur dengan kecepatan sepenuhnya, tetapi langkah mereka sudah mulai tertahan. Maeswagni mandang Witantra jenak. Witantra mengerti bahwa Maeswagni minta pertimbangannya, sehingga karena itu maka ia pun segera menganggukkan kepalanya. Maeswagni pun kemudian berteriak nyaring mengatasi suara hiruk-pikuk prajurit-prajurit Singosari yang sedang berlari-larian menyerang itu. Serentak setiap orang di dalam gelar berkuda itu pun menggerakkan kendali kuda masing-masing, sehingga dalam sekejap kuda-kuda itu pun segera berderap maju. Dan di atas punggung kuda-kuda itu penunggang-penunggangnya mengacungkan senjata-senjata telanjang dengan dada tengadah. Pasukan berkuda dalam gelar lengkung itu benar-benar telah mendebarkan jantung prajurit-prajurit Singosari. Apalagi ketika kuda-kuda itu berlari semakin cepat mengarah kepada mereka. "Jangan takut," teriak mimpin kelompok prajurit-prajurit Singosari itu. Tetapi derap yang laju dari sekelompok pengawal berkuda itu benar-benar membuat mereka cemas. Jika mereka tidak menepi, maka kaki-kaki kuda itu akan segera menginjak tubuh mereka dan membenamkan kepala mereka ke dalam lumpur. "Bunuh kuda-kuda mereka lebih dahulu," teriak mimpin prajurit itu.
Tetapi derap kuda lawan benar-benar mempengaruhi ketabahan hati mereka. Apalagi ketika mereka mendengar Maeswagni meneriakkan aba-aba dan disaut oleh beberapa orang di antara mereka, seolah-olah mereka sudah mengumandangkan lagu kematian bagi para prajurit-prajurit itu. Ternyata bahwa usaha Maeswagni untuk menggertak lawannya berhasil. Meskipun jumlah prajurit-prajurit itu lebih banyak dari pasukan pengawal Maeswagni, tetapi mereka menjadi kejut melihat sederetan pasukan berkuda berderap menuju ke arah mereka. Dengan demikian, maka ketika pasukan berkuda itu menjadi semakin dekat, maka di luar kemampuan pemimpin prajurit itu untuk menahannya, maka prajurit-prajuritnya pun telah tercerai-berai. Meskipun demikian, prajurit itu tidak berlari-larian tanpa tujuan. Ternyata mereka hanya sekedar menyingkir dari gilasan kaki-kaki kuda yang berderap maju itu. Tapi pasukan berkuda itu ternyata tidak segera berlalu tanpa berbuat apa-apa. Tiba-tiba saja gelar itu pun pecah dan kuda-kuda itu pun menghambur, menyerang prajurit-prajurit Singosari itu dengan garangnya. Prajurit-prajurit Singosari itu terkejut mengalami serangan yang demikian. Apalagi lawan mereka menyambar dengan garangnya dari atas punggung kuda, seolah-olah berpuluh-puluh ekor Garuda yang menukik bersama-sama dari udara. Demikianlah penunggang-penunggang kuda itu menyambar dengan senjata-senjata mereka. Setiap orang yang dilalui di sisinya merasakan sengatan yang panas pada tubuh mereka. Kemudian barulah mereka sadar bahwa sebuah luka telah menganga. Serangan yang tiba-tiba itu benar-benar telah merusak ketabahan hati prajurit-prajurit Singosari itu. Meskipun bagian dari mereka segera berhasil menguasai diri dan membalas serangan-serangan itu dengan pagutan ujung senjata ke arah penunggang-penunggang kuda itu, namun sebagian yang lain sama sekali sudah tidak berdaya. Yang terluka parah pun segera menyingkir dari medan yang kisruh. Mereka tidak mau menjadi sampah yang terinjak-injak oleh kaki kuda yang berlari-larian melingkar menghamburkan debu yang bergulung-gulung naik ke udara. Pertempuran yang seru pun segera berkobar meskipun jumlah prajurit-prajurit Singosari yang mengawal Tohjoyo semula lebih banyak. Tapi pada benturan yang pertama, mereka sudah jauh berkurang sehingga pertempuran berikutnya pun mereka tidak mampu mempergunakan segenap kekuatan yang sebenarnya sudah mereka sediakan. Apalagi lawan mereka adalah pengawal-pengawal berkuda yang bertempur di atas punggung kuda yang berlari-larian menyambar-nyambar. Kali-kali kuda-kuda itu datang menyerang kemudian menghambur menjauh. Meskipun demikian, prajurit-prajurit Singosari itu kadang-kadang berhasil juga melontarkan tombaknya dan menghunjam pada punggung pengawal berkuda itu, sehingga pengawal itu pun terlempar pula dari kudanya. Tapi setiap kematian dari seorang pengawal membuat kawan-kawannya menjadi garang, sehingga akhirnya perang itu hampir kehilangan bentuknya. Bahwa yang berselisih itu adalah mereka yang memiliki nalar budi dan peradaban yang kadang-kadang mereka bangga-banggakan. Semakin lama, kedua belah pihak pun menjadi semakin kasar, bahkan mendekati liar dan buas. Senjata-senjata mereka menjadi merah oleh darah dan sorot mata mereka pun menjadi merah oleh kemarahan yang meluap di dalam dada. Maeswagni dan Witantra bertempur dengan gigihnya. Namun keduanya masih tetap sadar bahwa yang penting bukanlah jumlah kematian yang dapat mereka timbulkan. Karena itulah maka Maeswagni dan Witantra sama sekali tidak berusaha membunuh sebanyak-banyaknya, meskipun mereka berusaha melumpuhkan setiap lawan yang mereka jumpai. Semakin lama pertempuran itu berlangsung, maka menjadi semakin jelas bahwa prajurit Singosari yang mengawal Tohjoyo itu pun menjadi semakin lemah. Mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dalam pada itu Ronggowuni dan Maisa Cempaka yang oleh
Maisa Agni disisihkan, melihat pertempuran itu dengan hati yang berdebar-debar. Benarnya mereka tidak dapat berdiam diri menyaksikan pertempuran yang membawa beberapa orang korban, tapi mereka tidak dapat melanggar pesan Maisa Agni. Benarnya lah bahwa Maisa Agni menghendaki keduanya tidak terlibat dalam pertempuran itu. Jika salah seorang dari mereka terluka, maka akibatnya sangat merugikan Singosari dalam keseluruhan. Karena itu keduanya masih harus tetap mendapat perlindungan sebaik-baiknya dalam suasana yang demikian. Apabila mereka sudah cukup dewasa sepenuhnya dan sudah cukup masak, maka sudah sewajarnya lah bahwa keduanya harus dapat menjadi senopati di setiap medan perang. Dengan dada yang berdebar-debar, Ronggowuni dan Maisa Cempaka menyaksikan pertempuran yang sengit itu. Tiap kali mereka melihat senjata yang menghunjam ke dalam tubuh siapapun juga, terasa kulit mereka meremang. Benarnya lah bahwa peperangan adalah ajang pembunuhan, berkata Ronggowuni di dalam hatinya. Dalam pertempuran itu ia dapat menyaksikan bagaimana seseorang berusaha membinasakan orang lain, bagaimana seorang dengan tatapan mata penuh dendam dan kebencian menyerang langsung dengan ujung senjata pada orang lain, kemudian dengan geram menyaksikan darah yang terhambur dari luka. Maisa Cempaka menarik napas dalam-dalam. Ia pun menjadi ngeri melihat manusia saling berbunuhan. Tapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Ia harus tetap berada di tempatnya sambil menyaksikan pembunuhan-pembunuhan itu berlangsung. Membunuh atau dibunuh, desis Maisa Cempaka pada diri sendiri. Dan di peperanganlah manusia telah kehilangan kemanusiaannya. Demikianlah pertempuran itu berlangsung semakin dahsyat. Namun yang sejenak kemudian mulai nampak tanda-tanda siapakah yang akan menguasai medan selanjutnya. Kuda-kuda masih berlari-larian menyambar dan lawan mereka semakin berkurang. Tapi di sekitar arena itu bertebaran sosok mayat yang terbujur lintang. Di bagian lain orang-orang yang terluka mengerang kesakitan. Maisa Agni dan Witantara pun masih tetap di atas punggung kudanya. Kuda mereka masih tetap berlari-larian, tetapi senjata mereka sudah tidak mematuk-matuk lagi. Lawan pasukan pengawal berkuda itu sudah hampir tidak berdaya sama sekali. Menyerah sajalah, teriak Maisa Agni. Agaknya itu lebih baik bagi kedua belah pihak. Beberapa orang dari para prajurit itu sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi karena luka-lukanya. Yang lain terbunuh dan beberapa orang lagi sudah melemparkan senjata mereka. Tapi masih ada di antara mereka yang bertempur tanpa mengenal menyerah. Dengan putus asa mereka melawan setiap pengawal berkuda yang mendekatinya. Mereka tidak mempunyai pilihan lain kecuali mati. Karena mereka mengira bahwa apabila mereka menyerah, akhirnya mereka akan dihukum picis di simpang 4 di pusat kota. Maisa Agni agaknya dapat mengerti perasaan itu sehingga beberapa kali ia menyerukan agar mereka meletakkan senjata. Kami tidak akan memperlakukan kalian dengan landasan dendam dan kebencian. Jika kalian menyerah, maka kalian akan diperlakukan sewajarnya sebagaimana seorang prajurit yang menyerah di peperangan, berkata Maisa Agni lantang. Tapi pertempuran masih berlangsung terus. 1-2 di antara mereka berhasil melarikan diri dan hilang di padukuhan. Sedang yang lain baru menghentikan perlawanan mereka ketika mereka sudah kehilangan kemampuan sama sekali. Di antara mereka harus terbaring karena luka yang tergores di tubuhnya. Yang lain sudah tidak lagi dapat bernapas karena jantung mereka tertembus senjata. Mereka adalah orang-orang yang keras kepala, desis Ronggowuni. Sayang sekali bahwa mereka tidak mau melihat kenyataan bahwa mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa lagi. Maisa Cempaka menundukkan kepalanya dalam-dalam. Jika toh Joyo berebut tahta Singosari dengan membunuh Anusapati dan beberapa orang pengawal saja,
maka kini tahta itu menuntut korban yang jauh lebih banyak. Tetapi Singosari memang harus diselamatkan, berkata Maesa Cempaka di dalam hatinya. Kemudian, namun harus beralaskan korban yang sekian banyaknya. Bukan saja di sini, tapi di halaman istana dan di sekitarnya. Kekalahan prajurit-prajurit Singosari itu benar-benar di luar perhitungan nalar mereka. Yang masih hidup di antara mereka harus mengakui bahwa Maeswagni memang seorang yang luar biasa. Bahkan bukan saja ia seorang diri, tetapi dalam pasukannya terdapat seorang lagi yang seolah-olah bukan orang kebanyakan. Ia mampu bertempur melampaui 10 orang sekaligus. Dengan demikian, maka jumlah prajurit yang jauh lebih banyak dari pasukan pengawal berkuda itu sama sekali tidak dapat menghentikan mereka, apalagi membinasakan. Sejenak kemudian, Maeswagni dan Witantra telah mengumpulkan tawanan mereka. Yang masih mampu menolong kawan-kawannya berusaha untuk membawa mereka ke tepi jalan yang menuju ke regol pedukuhan di hadapan mereka. Korban telah jatuh, berkata Maeswagni pada mereka. Tapi tidak ada yang dapat menghalangi Tuanku Ronggowuni dan Maesa Cempaka untuk mengambil kekuasaan dari tangan Tuanku Tohjoyo, karena sebenarnya lah mereka lebih berhak atas tahta itu. Bukan saja karena hak, tetapi selama Tuanku Tohjoyo merintah, maka Singosari menjadi semakin suram dan hampir kehilangan cahayanya sama sekali. Prajurit-prajurit yang sudah tidak berdaya itu hanya dapat mendengarkan saja. Dan Maeswagni melanjutkan, kita masih akan mengubur kawan-kawan kita yang telah gugur. Apakah ia berpihak pada Tuanku Tohjoyo atau Tuanku Ronggowuni dan Tuanku Maesa Cempaka? Namun arti yang sebenarnya dari peperangan ini, Singosari telah kehilangan putra-putranya yang terbaik dimanapun ia berdiri. Setiap pertentangan antara diri sendiri maka akibatnya akan terasa sangat parah. Prajurit-prajurit yang telah tidak berdaya lagi itu hanya dapat menundukkan kepalanya. Apapun yang akan diperlakukan atas mereka, mereka sama sekali tidak akan dapat menolak. Sekarang, berkata Maeswagni kemudian, kalian dapat menatap wajah mereka yang berhak atas Singosari itu. Kalian tentu pernah melihatnya beberapa waktu yang lampau, Tuanku Ronggowuni dan Tuanku Maesa Cempaka. Prajurit-prajurit itu menjadi berdebar-debar ketika mereka mengangkat wajah mereka. Barulah mereka menyadari sebenarnya lah bahwa anak-anak muda yang berada di luar arena adalah Ronggowuni dan Maesa Cempaka. Namun agaknya kini mereka tidak berhak lagi bersujud di bawah kakinya. Sebentar lagi Ronggowuni dan Maesa Cempaka itu tentu akan berteriak, mengucapkan hukuman yang harus mereka jalani, seperti saat Tohjoyo berteriak menjatuhkan hukuman atas orang-orang Rajasa dan Singelir. Tetapi tanpa mereka duga-duga, Ronggowuni telah meloncat turun dari kudanya. Disusul oleh Maesa Cempaka, perlahan-lahan mereka melangkah mendekati orang-orang yang sudah tertawan itu. Karena itulah maka para pengawalnya pun dengan tergesa-gesa telah melompat turun pula. Demikian juga Maeswagni dan Witantra yang tidak mengira bahwa Ronggowuni dan Maesa Cempaka akan berbuat demikian. Karena itu mereka harus tetap berhati-hati. Jika dendam yang membara di dalam dada prajurit-prajurit itu masih belum padam, maka akan dapat terjadi malapetaka atas kedua anak-anak muda itu. Dengan penuh kewaspadaan maka Maeswagni dan Witantra pun segera berada di sebelah menyebelah kedua anak muda yang memandang para prajurit yang terluka dari kedua belah pihak itu dengan penuh haru. Kalian adalah korban-korban ketamakan kami, berkata Ronggowuni, tetapi kami minta kalian menjalaninya dengan ikhlas. Karena sebenarnya lah bahwa kami mempunyai cita-cita atas Singosari yang besar ini. Para prajurit yang semula mengawal Tohjoyo menjadi heran. Karena sikap itu mereka tidak melihat sikap yang kasar dan sombong
dari Ronggowuni dan Maesa Cempaka yang telah memenangkan perang itu. Mereka sama sekali lain dengan Tohjoyo yang selama ini memerintah Singosari. Tapi mereka tidak segera mempercayai sikap yang pertama kali mereka lihat itu. Mungkin sikap itu sekedar sikap pura-pura, tetapi besok jika mereka telah berada di dalam kota dan apabila telah berada di atas takhta, maka sikapnya akan segera berubah. Seperti sikap Tuanku Tohjoyo, berkata prajurit-prajurit itu di dalam hati. Dalam pada itu, Ronggowuni dan Maesa Cempaka pun kemudian berjalan di antara prajurit-prajurit yang terluka di kedua belah pihak. Betapa pedihnya hati kedua anak muda itu. Prajurit-prajurit itu telah menjadi korban untuk kepentingan beberapa orang saja yang sedang berebut tahta. Tapi di dasar hati kedua anak muda itu setiap kali mendengar suara Maesa Agni. Yang penting bukan sekedar merebut warisan kedudukan, tetapi bagaimana dengan Singosari yang besar ini. Dan kedua anak muda itu mencoba menenangkan hati mereka, namun bagaimanapun juga korban telah berjatuhan. Berapa orang? Bukan hanya 1-2 orang. Dalam pada itu Maesa Agni dan Witantra mulai menjadi gelisah. Masih ada tugas yang harus mereka lakukan, menelusuri jejak Tohjoyo selanjutnya. Karena itu maka Maesa Agni pun berkata, "Tuanku Ronggowuni dan Tuanku Maesa Cempaka, kita akan dapat berhenti sampai di sini. Kita masih harus mengikuti jejak Tuanku Tohjoyo dan berbicara dengannya. Mudah-mudahan Tuanku Tohjoyo dapat mengerti, sehingga tidak akan jatuh korban lagi tanpa arti sama sekali." Ronggowuni termangu-mangu sejenak kemudian katanya, "Baiklah Paman, tetapi bagaimana dengan prajurit-prajurit ini? Mereka akan dibawa kembali ke Singosari. Beberapa orang pengawal akan menunggui mereka di sini, sedang 2 orang yang lain akan pergi melaporkan peristiwa ini pada Lembu Ampal. Ia harus mengirimkan pengawal dan pedati untuk membawa mereka yang terluka dan mengubur mereka yang terbunuh." Ronggowuni dan Maesa Cempaka mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun Ronggowuni pun kemudian bertanya, "Siapakah yang akan pergi ke Singosari?" Maesa Agni termangu-mangu sejenak, namun ia pun kemudian menunjuk 2 orang untuk segera menghubungi Lembu Ampal. "Sampaikan pesanku kepada Paman Lembu Ampal," berkata Ronggowuni. "Jangan mengambil tindakan apapun terhadap prajurit-prajurit yang tertawan. Ia mempersilakannya menunggu kedatanganku." Demikianlah 2 orang utusan itu segera berpacu kembali ke Singosari untuk melaporkan yang telah terjadi itu kepada Lembu Ampal. Peninggal kedua orang itu, maka Maesa Agni dan Witantra pun mempersiapkan pengawalnya pula. Berapa orang harus menunggui prajurit-prajurit yang terluka dan tertawan. Meskipun prajurit-prajurit yang tertawan itu sudah tidak bersenjata lagi, namun mereka tetap berbahaya. Karena itu maka tidak ada cara lain daripada mengikat tangan-tangan mereka. "Mengapa mereka harus diikat?" bertanya Maesa Cempaka. "Mereka dapat melawan, pengawal kita tidak cukup banyak untuk menjaga mereka. Jika sebagian besar dari para pengawal ini tinggal, maka perjalanan kitalah yang akan menjadi berbahaya," jawab Witantra. "Tapi mereka sudah menyerah. Mereka tidak akan berbuat apa-apa lagi." Witantra menarik napas dalam-dalam. Sejenak ia memandang Maesa Agni yang termangu-mangu. Namun kemudian katanya, "Mungkin mereka memang tidak akan berbuat apa-apa, Tuanku. Tapi ada kemungkinan yang lain pula." "Kemungkinan yang mana?" "Mereka mengingkarinya. Jika mereka merasa kuat untuk melawan para pengawal yang ada, maka mereka akan dapat berbahaya." "Ah, kalian memang terlampau berprasangka. Mereka adalah manusia seperti kita." Kata-katanya tentu dapat dipercaya. Jika kita sudah ingkar akan janji yang kita nyatakan dengan kata-kata atau sikap, maka harga kita sebagai manusia tidak akan berarti lagi. Witantra mengerutkan keningnya, sedang Maesa Agni pun menyaut,
Ampun tuanku, kadang-kadang kita berbuat sesuatu yang tidak masuk akal seperti yang kita lakukan ini. Tetapi pengalaman telah mengajari kami untuk berhati-hati. Menghadapi sikap seseorang tuanku adalah ksatria yang hampir sempurna. Sehingga tuanku tidak akan ingkar akan janji dan kesanggupan. Tetapi orang lain mungkin berbeda. Maisa Cempaka menggelengkan kepalanya, katanya, "Aku tidak mengerti. Pada suatu saat tuanku akan melihat bahwa hati-hati seperti ini ada gunanya. Tuanku adalah orang yang paling jujur dan penuh kasih sayang. Sehingga tuanku menganggap setiap orang berbuat serupa. Tapi tidak tuanku, dan itulah yang membedakan antara tuanku dan tuanku Tohjoyo, antara seorang prajurit dan prajurit yang lain." Maisa Cempaka termangu-mangu sejenak, namun ia tidak menyaut lagi. Para pengawal pun kemudian melakukan perintah untuk mengikat beberapa orang tawanan yang masih berbahaya pada sebatang pohon di ujung pedesaan itu. Kemudian beberapa orang pengawal berkuda harus mengawasi mereka sambil menunggu prajurit-prajurit dan pengawal-pengawal yang akan datang dari kota untuk mengambil mereka. Sementara yang lain menunggui para tawanan dan orang-orang yang terluka, maka Maeswagni dan Witantra pun segera mengatur pengawal-pengawal yang lain bersama tuanku Ronggowuni dan Maisa Cempaka untuk meneruskan perjalanan. "Apakah perjalanan kita masih panjang?" bertanya Ronggowuni. "Ya," sahut Maeswagni. "Agaknya tuanku Tohjoyo menjadi semakin jauh. Karena kita harus berhenti bertempur, bahkan mungkin kita masih memerlukan waktu yang lama." Maeswagni berhenti jenak lalu, "Tetapi mungkin pula sebaliknya, karena tuanku Tohjoyo menyangka bahwa kita sudah dapat dihancurkan, maka mereka tidak tergesa-gesa lagi." Ronggowuni mengangguk-angguk. "Karena itu marilah tuanku, kita segera mengikuti jejak itu untuk selanjutnya. Tidak mustahil bahwa kita harus bertempur lagi di perjalanan." Ronggowuni masih mengangguk-angguk, tapi ia sudah mendapat keterangan dari para tawanan bahwa kekuatan Tohjoyo sudah menjadi sangat tipis. Sebagian besar dari pasukannya sudah ditinggalkan dengan perhitungan bahwa mereka akan dapat menghancurkan orang-orang Rajasa dan Sinelir yang menyusulnya berkuda. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Demikianlah maka sejenak kemudian Ronggowuni dan Maisa Cempaka pun segera meneruskan perjalanan. Maeswagni dan Witantra berada di ujung pasukan kecilnya. Setiap kali mereka menemukan kelapa muda yang berceceran, agaknya para prajurit yang mengawal Tohjoyo telah membawa beberapa butir kelapa muda yang diminum dan bahkan dimakan di sepanjang perjalanan mereka. Dengan demikian maka mereka sama sekali sudah tidak menghiraukan lagi bahwa jejak mereka akan dapat diikuti oleh lawannya. "Mereka menyangka bahwa kekuatan kita sudah dapat dihancurkan," desis Maeswagni. "Ya," jawab Witantra. "Mereka tidak lagi berusaha untuk menyamar jejak mereka, bahkan mungkin dengan sengaja mereka memberikan isyarat kepada pasukan mereka yang mereka sangka akan segera menyusul." Maeswagni mengangguk-anggukkan kepalanya, tapi ia tidak memberikan banyak tanggapan lagi. Dengan jejak yang jelas itu, maka perjalanan mereka pun menjadi semakin cepat. Tanpa mereka tidak kehilangan kewaspadaan, setiap mereka akan masuki pedukuhan, maka mereka berhenti sejenak dan memperhatikan pedukuhan itu dengan seksama. Bahkan kadang-kadang mereka harus mengirimkan 1-2 orang pengawal untuk mendahului, melihat-lihat apakah daerah yang akan mereka lalui cukup aman. Namun pada itu, selagi ring-ringan itu maju terus melalui sebuah pedukuhan yang sepi, karena penghuni-penghuninya yang ketakutan menutup pintu rumah-rumah mereka, setelah mereka melihat pasukan yang mengawal Tohjoyo melalui pedukuhan itu, tiba-tiba Maeswagni dan pasukannya mendengar jerit panah Sendaren yang mendaki langit. Suara panah itu bagaikan meraung dengan kerasnya mengumandang sampai ke tempat yang jauh. "Sebuah isyarat," desis Maeswagni.
Tanpa mendapat perintah lagi, beberapa ekor kuda pun segera memencar. Mereka mencari ke segenap sudut pedesaan untuk menemukan orang yang telah melepaskan anak panah Sendaren itu. Tapi mereka tidak menemukan siapapun. Orang itu tentu sudah menyusup masuk ke dalam salah sebuah rumah yang tertutup pintunya, berkata Maeswagni. Witantra mengangguk-angguk sambil berkata, agaknya mereka meragukan apakah prajurit-prajuritnya akan berhasil. Karena itu mereka telah meninggalkan 1 atau 2 orang untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Panah itu tentu memberitahukan bahwa prajurit-prajurit yang menghentikan perjalanan kita telah gagal. Apakah arti selanjutnya? Bertanya Ronggowuni. Perjalanan kita akan bertambah sulit, tuanku. Mungkin mereka meninggalkan pasukan prajurit lagi untuk menghentikan kita, tetapi mungkin pula mereka akan menyamar jejak yang mereka tinggalkan, sehingga kita akan menjadi semakin sukar untuk mengikutinya. Ronggowuni dan Maisa Cempaka termangu-mangu jenak, lalu katanya, mengapa mereka berusaha menghindari kita? Kita adalah lawan mereka. Adalah wajar jika mereka menghindar dan bersembunyi. Ronggowuni tidak berkata apapun lagi, namun dari wajahnya memancar kebimbangan yang mencekam. Maeswagni, berkata Witantra, agaknya perjalanan kita akan menjadi panjang. Karena itu, sebaiknya kita segera mengirimkan 1 atau 2 penghubung ke kota. Lembu Ampal supaya mengirimkan pasukan pengawal berkuda untuk menyusul kita. Apabila perjalanan kita ini menjadi semakin panjang dan berbahaya, kita tidak terpencil. Dengan demikian, maka pasukan itu agar membawa bekal cukupnya untuk perjalanan kita selanjutnya. Demikianlah maka Maeswagni pun menyetujui pendapat Witantra. Ia pun kemudian mengirimkan 2 orang untuk kembali ke Singosari, menjemput beberapa orang pengawal dan perbekalan. Agaknya Tuanku Tohjoyo sudah menempatkan prajurit sandinya untuk mengawasi perjalanan kita. Kini pengawas itu sudah melepaskan isyarat dengan panah Sendaren, berkata Maeswagni pada penghubung itu. Dengan demikian maka kita akan menempuh perjalanan yang lebih sulit, karena Tuanku Tohjoyo tentu akan berusaha menyamarkan jejaknya. Jenak kemudian maka kedua orang itu pun segera berpacu kembali ke Singosari. Ketika ia lewat di pedukuhan bekas tempat pasukan pengawal berkuda itu bertempur dengan prajurit pengawal Tohjoyo, ia masih melihat tawanan-tawanan terikat. Apakah prajurit dari Singosari belum juga datang? Bertanya salah seorang dari kedua penghubung itu. Belum, jawab salah seorang yang menjaga tawanan-tawanan dan orang-orang yang terluka. Tentu sebentar lagi kau akan bertemu dengan mereka di perjalanan.